Apa kabar semuanya? Encik harap selalu sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Untuk minggu ini kita tetap ibadah streaming di rumah dulu karena dengan situasi yang saat ini kita alami. Untuk saat ini sebelum kita memulai ibadah ada baiknya kita berdoa. Encik mau semua adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita satukan hati kita dan pikiran kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah minggu kami. Sekiranya Engkau berkati kami Bapa, dan Engkau buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang akan diajarkan bagi hidup kami, dan kami dapat mendengarkan perintah-perintah-Mu dan menjadi pedoman bagi hidup kami kelak nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk nas bulanan kita tertulis di Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembuskan dalam Kristus Yesus. Kita dengarkan pengumuman sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu secara streaming dimulai minggu ini. Anak-anak dapat mengikutinya di channel YouTube El Rapa HKBP Pematang Siantar. Yang kedua, ibadah sekolah minggu tatap muka mulai dilaksanakan minggu depan tanggal 7 Maret 2021 di pos pelayanan Jalan Pangaribuan, Jalan Parsoburan, Gang Kopral, dan juga SMP 5. Yang ketiga, jaga kesehatan, tetap berdoa, dan selalu menolong orang tua. Demikian pengumuman sekolah minggu kita minggu ini. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengucapkan doa pengakuan iman kita bernyanyi dulu dari buku ND nomor 369 ayat 1. Kita nyanyikan secara bersama-sama.
Mari kita mengaku iman kita dan mengucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita dari guru sekolah minggunya, kita puji Tuhan dulu dengan buku ND nomor 28 ayat 1 sampai 2. Adik-adik, kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Berkati kami untuk mengerti dan mensyukurinya. Amin. Adik-adik sekalian, jumpa kembali kita di ibadah sekolah minggu secara streaming. Jadi kita masih belum bisa melaksanakan secara tatap muka. Kita melaksanakan secara streaming oleh karena masih dalam masa pandemi corona. Karena itu kita berdoa mudah-mudahan minggu depan dapat terlaksana dengan baik. Kita akan mengupayakan ibadah sekolah minggu tatap muka di 4 pos, dan nanti anak-anak yang beribadah akan dibatasi, akan didata. Karena itu tunggu saja informasinya oleh guru sekolah minggu melalui orang tuanya. Oke, kita dengarkan firman Tuhan
yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46, membacakan untuk kita semua. Adik-adik dengarkan atau juga turut membaca dari rumahnya masing-masing. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Hingga demikian pembacaan isi firman Tuhan. Adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan nas pengajaran hari ini, bagaimana perasaannya? Yesus sudah tiba saatnya akan ditangkap. Berarti akan tiba bagi Yesus untuk disiksa. Yesus akan disalibkan nantinya. Adik-adik sedih? Iya, kita sedih. Kita merasa kasihan. Namun di sini ada hal yang perlu kita pelajari dari kisah ini. Pertama, di mana kejadian cerita itu? Ada di Taman Getsemani. Iya. Siapa murid yang bersama dengan Tuhan Yesus? Ada 3 orang. Yang satu bernama Petrus, yang kedua anak Zebedeus. Ada 2 anak Zebedeus yang ikut sama Yesus. Pada waktu itu di Taman Getsemani, Yesus berdoa, namun muridnya tertidur. Mengapa Yesus berdoa? Karena Yesus sebagai manusia, dia juga mengalami rasa takut, ngeri. Bahkan dikatakan bahwa seperti mau mati rasanya. Luar biasa ketakutan yang dialami Yesus, karena sudah tiba masa penderitaan itu. Namun yang mau kita lihat di situ, ketika Yesus takut dan bersedih, ketika dia merasakan kengerian hidup, dia tidak membiarkan rasa takutnya menguasai pikirannya. Dia tidak mau membiarkan itu menjadi fokusnya. Namun Yesus melakukan hal yang penting. Apa itu? Berdoa. Dia berdoa. Dia sampaikan perasaannya kepada Allah. Dia sampaikan bagaimana sikap dan juga ketakutannya sebagai manusia kepada Allah. Namun yang penting lagi, hal yang menarik dalam doanya, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Dia tidak mau mengatur-ngatur Tuhan, sekalipun dia sebagai anak Allah itu sendiri. Itu adik-adik. Namun ketika dia melihat muridnya tertidur, dia mengatakan sama Petrus, "Tidak mampukah engkau berjaga 1 jam saja bersama denganku? Berjaga-jagalah. Roh memang penurut,
tetapi daging lemah. Ada dua pengajaran yang penting bagi kita saat ini, adik-adik sekalian. Ketika adik-adik mengalami rasa takut, ketika adik mengalami kengerian, hal-hal yang menyedihkan, kita diajarkan, adik-adik diajarkan, sampaikan semuanya itu kepada Tuhan, berdoalah. Ketika adik-adik takut dengan bahaya corona, ketika adik bersedih mengalami segala hal-hal yang bisa adik rasakan, berdoalah. Karena dengan berdoa adik-adik mendapatkan kekuatan. Lalu dalam doamu jangan atur Tuhan. Biarkan Tuhan yang berbicara, biar Tuhan bekerja dalam dirimu. Maka kehendak Tuhanlah yang harus jadi. Percayalah, dengan doa itu engkau akan lepas dari ketakutanmu. Engkau akan berani lagi, engkau akan menghadapi. Karena jawaban dari doamu bukan tentang bagaimana nanti bisa tertawa terbahak-bahak. Jawaban doamu bukan bagaimana kamu bisa dapat juara, tetapi kamu menjadi anak yang pintar, anak yang punya kemampuan yang baik. Yang kedua dipesankan oleh firman Tuhan kita adalah berjaga-jagalah. Jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hati adik-adik. Ayo, di masa corona, siapa yang akhirnya hanya tahu makan saja, tidak mau bergerak, makan terus, tidak bantu orang tuanya, hati-hati, jangan dilakukan. Karena kita yang suka makan akhirnya badannya kegemukan, sehingga menimbulkan kemalasan, sehingga menimbulkan penyakit. Jangan, mulai dari kecil harus dibiasakan mengatur apa yang masuk ke dalam mulutnya, atur makanannya. Kemudian di masa corona, karena tidak bisa pergi kemana-mana, akhirnya dia asik main game. Tidak ada lagi batasan waktunya main game. Hati-hati, jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam pencobaan. Boleh main game, tetapi jangan sampai habis waktumu karena main game, sehingga lupa untuk belajar, sekolah secara daring, sehingga tidak ada lagi waktumu, pikiranmu, kesempatanmu untuk bersama-sama dan orang tuamu bercerita, terlebih menolong orang tuanya membersihkan rumah. Disuruh untuk berlatih, waspada, berjaga-jaga. Dengan cara apa? Tetap fokus, tetap semangat sekalipun belajar secara daring. Tidak masalah itu. Mau secara tatap muka ataupun daring, jika adik-adik semangat belajar, pasti akan menjadi anak yang pintar. Kemudian karena ini adalah kesempatan untuk tinggal di rumah, bantu orang tuanya dong. Tunjukkan bahwa adik-adik semua adalah anak yang terberkati. Bantu orang tuanya dengan cuci piring, bersihkan rumah, pekarangan rumah, bersihkan tempat tidurnya, atau hal-hal yang lain yang dipercayakan kepadamu. Bantu orang tua, ini adalah kesempatanmu. Dan banyak hal-hal yang lain. Jika kita sudah membiasakan itu, percayalah, kita akan kuat, sehat, bahagia, dan nantinya kita akan semakin bersyukur. Dua pesan firman Tuhan yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita mau bersyukur, berterima kasih karena Yesus sudah mengorbankan dirinya. Yesus mau berdoa, Yesus mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia memberikan dirinya untuk kita. Maka kita semuanya harus mau melakukan seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Oke adik-adik ya, semangat selalu, jangan takut, berdoalah dan berjaga-jagalah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Kau memberkati kami. Ini adalah ibadah sekolah minggu pertama di tahun 2021 secara virtual atau streaming. Kami rindu Tuhan untuk beribadah di rumah-Mu. Namun sekalipun demikian,
Biarlah Engkau memberkati kami semua, terlebih adik-adik semua anak-anak sekolah minggu. Sekalipun mereka belum bisa berkumpul, namun mereka tetap mau mendengarkan firman Tuhan, mau berdoa, mau bernyanyi memuliakan nama-Mu, membacakan firman Tuhan, Alkitab di rumahnya masing-masing. Dan ketika dia harus tinggal di rumah, dia menjaga kesehatannya, mengatur pola makannya, tidak berlebihan. Dia tidak bermalas-malasan, tidak sibuk asik dengan bermain ataupun bermainan game. Biarlah dia menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, memberikan waktunya, kesempatannya, menolong orang tuanya membersihkan rumah, memberikan perhatiannya kepada orang tuanya, sehingga mereka bersyukur. Dan nantinya ketika kami bisa berkumpul kembali, Engkau yang memberkati. Ajarkan kami semua Tuhan untuk berdoa, apapun keadaan kami, sesulit apapun rasa takut yang kami hadapi, karena dengan doalah kami dapat penghiburan dan kekuatan. Biarlah kami juga berjaga-jaga, karena Engkaulah Tuhan kami. Terpujilah Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Untuk merespon cerita kita tadi dan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 368 ayat 1 sampai 2. Mari kita berdoa, menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan dan memberikan diri kita kepada Tuhan dengan bersama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik semuanya, masih pada semangat kan? Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat sebuah kreativitas yang bernama waterfall card. Nah jadi dia bentuknya seperti ini adik-adik. Nah jadi nanti di waterfall card ini adik-adik bisa membuat sesuatu yang ingin adik-adik tuliskan. Misalnya adik-adik ingin membuat ayat bulanan, atau adik-adik ingin membuat segala harapan dan cita-cita adik di sini. Atau adik-adik juga bisa membuat ayat-ayat emas. Nah langsung saja ya adik-adik caranya. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama itu ada
kertas jeruk adik-adik. Nah, terserah adik-adik mengambil warna apa ya. Kemudian ada kertas origami adik-adik. Selanjutnya ada lem, ada pensil, kemudian ada double tip, ada gunting, dan ada penggaris. Nah, langkah pertama adik-adik, kita akan menggunting kertas jeruk tadi sebesar ini adik-adik. Jadi lebarnya itu 6 cm. Ini, kemudian panjangnya sesuai dengan panjang kertas jeruk itu langsung kita pakai. Nah, di sini Enci sudah buatkan tabel atau garis yang berukuran 6 kali 6 cm. Dan diikuti juga setiap garisnya itu ada 1 cm adik-adik. Ya, sesuai dengan lebar double tip yang Enci pakai. Nah, setelah itu kita akan menggunting kertas jeruknya tadi berukuran 6 kali 6 cm sebanyak 6 buah. Nah, setelah kita gunting, kita menggunting juga kertas origaminya berukuran 5 kali 5 cm sebanyak 6 buah juga. Nah, sekarang kita akan menempelkan kertas origami di atas kertas jeruk. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, ini kita buat sebanyak 6 buah ya. Nah, di sini Enci sudah siapkan ada 6 buah kertas jeruk yang sudah kita lapisi dengan kertas origami. Nah, seperti yang Enci katakan, terserah kamu untuk memilih warnanya sesuai dengan warna kesukaan kamu ya. Nah, selanjutnya adik-adik, untuk kertas yang seperti ini tadi, kita tempelkan double tip. Nah, sesuai dengan jaraknya masing-masing. Nah, setelah kita buat double tip seperti ini, maka disinilah kita tempel yang sudah kita lem tadi. Kita tempel satu-satu ya. Nah, sekarang kita siapkan potongan kertas jeruk yang berukuran 2 kali 12 cm. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Kemudian kita akan menempelkan ini di sini adik-adik.
Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Setelah kita lem, maka setiap kertas ini nanti bisa bergerak sendirinya ke atas dengan cara kita menarik ini saja. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kamu bisa membentuk ini sesuai dengan keinginan kamu. Kebetulan di sini Enci buat seperti ini. Ya, jadi di sini Enci buat segitiga dan Enci tempelkan bentuk love. Jadinya seperti ini. Nah, jadi di sini adik-adik, kamu bisa menuliskan ayat-ayat bulanan kita setiap bulannya ya. Seperti yang sudah Enci buatkan ini, di sini sudah Enci buatkan ayat bulanan untuk bulan Maret. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, selamat mencoba ya adik-adik semuanya. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti sehat kan? Udah lama ya kita nggak ketemu. Hari ini kita mau bermain kuis ya. Jadi hari ini Enci akan kasih kuis 3 pertanyaan. Setiap pertanyaan akan ada 3 clue-nya. Jadi adik-adik akan menjawab tokoh Alkitab. Oke, kita mulai dulu ya. Yang pertama. Clue yang pertama, ini dia. Nah, udah tahu belum? Udah ada gambaran belum? Kalau belum, Enci kasih nih ya, clue yang kedua. 1, 2, 3. Ini dia. Udah mulai inget kan? Nah, loh. Nih biar makin ingat, Enci kasih tahu nih yang ketiga clue-nya. Nih ya, 1, 2, 3. Gimana adik-adik? Udah inget kan? Nah, kita lanjut dulu ya. Pertanyaan yang kedua, nanti di minggu depan jawabannya Enci kasih tahu. Yang kedua, tokoh yang kedua, clue yang pertama adalah ini dia. Udah tahu belum siapa? Belum kan? Enci kasih tahu ya, kasih intip yang kedua. Ini dia. Tring. Bingung kan? Siapakah ya? Siapa dia? Nah, biar nggak bingung, Enci kasih tahu nih yang paling gampang clue-nya. Ini dia. 1, 2, 3. Udah bisa tebak kan? Siapa yang udah tahu? Siapa yang udah benar? Jawab benar. Kalau semuanya belum ada yang jawab benar, masih ada 1 pertanyaan lagi. Kita kasih tahu ya. Yang ketiga, clue yang pertama adalah udah tahu? Belum? Jika kasih bocoran yang kedua ya. Ini dia. Udah ingat belum? Pasti udah lupa kan? Enci kasih tahu nih yang ketiga ya. 1, 2, 3. Gimana adik-adik? Udah tahu kan jawabannya? Nah adik-adik, kalau sudah tahu jawabannya, tulis jawaban kalian di bawah komentar. Enci akan pilih 10 jawaban yang benar dan cepat, dan kemudian Enci akan pilih dan kemudian kami akan menghubungi kalian. Oke adik-adik, sekian ya kuis untuk hari ini. Gimana? Seru kan? Jangan lupa ya, minggu depan kita sekolah minggu lagi. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!